Businessman Opinion. Inilah Businessman Opinion Mitra Bisnis. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengklaim peristiwa pemerkosaan massal pada tahun 1998 tidak ada buktinya dan hanya didasarkan rumor yang beredar dan tidak ada buktinya. Bahkan Fadlizon mengaku pernah membantah temuan tim gabungan pencari fakta yang mengungkap kesaksian dan bukti yang menunjukkan para perempuan menjadi target pemerkosaan. Menurutnya, tim TGPF tidak bisa membuktikan. Apa komentar Anda? Di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ya, saya sudah bilang ya tadi pagi bahwa versi sejarah di negara kita itu ada beberapa versi. Karena penulis sejarah ulang kan bukan hanya presiden pemerintahan kabinet sekarang saja dan orang-orangnya, tapi yang lalu-lalu mantan juga penulis sejarah ulang ada gitu ya. Walaupun tidak semuanya sih, tidak semuanya. Hal itu menciptakan beberapa versi sejarah di negara kita, termasuk yang diajarkan di buku-buku sejarah di sekolah-sekolah dan universitas-universitas. Lalu kalau di tingkat masyarakat bagaimana? Wah, lebih banyak lagi versi sejarah kalau di tingkat masyarakat ya, untuk satu peristiwa yang sama. Tapi yang jelas, kalau kita ikuti sejarah, kira-kira ada surat yang penting, yaitu surat yang sangat bersejarah, surat perintah 11 Maret. Bukankah surat perintah 11 Maret yang asli sampai saat ini tidak ketahuan ada? Ada tidak yang menemukannya? Tidak ada. Itu sudah dicari dari zaman Orde Baru sampai zaman Presiden Joko Widodo, dari zaman Soekarno sampai zaman Prabowo Subianto. Itu tidak ada surat perintah 11 Maret yang asli. Lalu bagaimana ada timbul Presiden Soeharto bisa mengamankan seluruh Indonesia kalau yang asli aja tidak ada? Tidak ketemu sampai sekarang, hanya fotokopian berbagai macam versi, mirip tapi tidak sama persis. Lalu bagaimana dulu bisa naik jadi presiden dan sebagainya, katanya memperluas PKI dan sebagainya. Ada beberapa versi yang timbul. Sejarah bangsa kita memang ada beberapa versi, tidak ada yang jelas walaupun ditulis buku sejarah dan diajarkan di anak sekolah, anak universitas ya. Kira-kira ini pendidikan yang bagi sejarah yang bagaimana bagi bangsa? Yang masih menggantung. Nanti akhirnya begitu. Dan tercipta banyak versi. Akhirnya seperti itu. Di tingkat masyarakat lebih banyak lagi versinya. Tentang ada perkosaan atau tidak yang dulu terjadi, itu kan semuanya harus dibuktikan dulu ya. Dan kalau tidak ada pelapornya juga percuma. Kalau ada pelapornya tapi tidak diteruskan ke pengadilan juga percuma, oknumnya kan tidak ketahuan. Kalaupun sudah ada oknumnya ketahuan lalu tidak masuk dalam buku sejarah, kan juga percuma juga. Jadi dianggap tidak ada. Termasuk pelanggaran HAM yang sudah terjadi dulu. Ya begitulah negara kita. Negara kita memang tidak ada kepastian sejarah yang paling benar di negara ini. Versi negara atau pemerintah dari zaman mantan sampai sekarang, termasuk versi tingkat rakyat, itu lebih banyak lagi versi sejarahnya dari satu orang ke orang lain pada kasus yang sama. Tapi satu hal yang pasti, kira-kira di mana surat perintah 11 Maret yang asli? Sampai sekarang tidak ketemu. Padahal itu dari zaman almarhum Soekarno, presiden pertama ya. Jadi bingung kita sejarahnya bagaimana, surat penting seperti 11 Maret aja nggak ketemu yang asli, adanya yang fotokopian berbagai macam versi, itu tidak asli semua. Yang asli itu belum pernah ketemu sampai sekarang. Saya tidak bohong, belum pernah ketemu. Belum tahu siapa yang punya, siapa yang nyimpan, tidak ada. Memang dicari tidak pernah ada. Kemungkinan seperti itu. Mungkin Pak Fadlizon belum lahir kali ya. Lagi masih bayi dia. Jadi Pak Fadlizon begitu diangkat jadi Menteri Kebudayaan. Gitu aja Mbak ya. Pertama, jelas sekali bahwa Pak Fadlizon tidak punya empati. Kedua, saya pikir seharusnya Pak Presiden mengambil tindakan tegas terhadap anak buahnya ya. Bayangkan kalau seorang menteri, anak buah presiden, pembantu presiden tidak punya empati, wah saya tidak bisa membayangkan ya bagaimana. Ketiga, saya berdoa semoga tidak ada anak atau keluarga Fadlizon yang menjadi korban pemerkosaan, agar supaya dia bisa memiliki empati terhadap korban pemeriksaan. Karena sebagaimana kita ketahui, yang namanya korban pemerkosaan, ya kita tahulah ya proses hukumnya bagaimana, ya
Kalau dibilang tidak ada bukti, ya makanya saya bilang tadi, ya semoga tidak ada anak atau keluarga atau cucu Fadly John yang mengalami korban pemeriksaan supaya dia bisa berempati. Terima kasih. Dari awal yang sebelum jadi menteri aja tuh dia kadang suka ngomong itu ngaco. Misalkan contoh ya, dia sebagai waktu jadi DPR kemarin, waktu pas lagi zamannya Jokowi ya, dia protes soal harga BBM. Katanya bilang harga BBM kita itu lebih mahal dari Singapura. Dia sendiri tuh kayak nggak pernah ke sono ya kayaknya tuh ke Singapura. Coba sekarang kursnya berapa tuh pada saat itu di Singapura berapa itu $1. Kadang heran aja negara kita ini ya, kalau kita punya menteri seperti kayak begini, itu gimana majunya negara kita, satu itu. Kedua, itu masalah tahun 98 punya tragedi, itu saya dulu, ini saya orang Cindo ini ya, saya dulu tahun 98 tuh saya masih usia 8 tahun tuh sudah pernah ngalami Pak, kayak gitu kejadian. Lihat di berita aja tuh banyak Pak, kita sebagai orang Chinese itu selama merasa didiskriminasi dulunya. Makanya jujur ya, kesel banget loh saya dengar pernyataan si Fadly John ini loh. Aduh, ini bener-bener ini aku heran sama menteri satu ini kayak gimana kerjanya, satu itu. Dan satu lagi, kalau nggak salah tadi ada penelpon satu pagi hari, dia ngomong, dia juga dulu cerita masa kelam dia waktu dia di Jembatan Besi, juga sama. Lihat salah satu wanita Chinese ya, Cindo ya, diperkosa, suaminya sampai digebuk babak belur. Aduh, itu sangat tidak manusiawi loh itu loh. Ini kita sebagai sebagai saksi ya, itu sudah lihat kejadian seperti ini. Nah, tiba-tiba orang ini ngomong tidak ada bukti. Semua itu sudah ada sumbernya, Bos. Pak Menteri, Pak Zon, tolong deh Pak Zong, belajar lebih dalam lagi, Zong. Kalau mau menjadi Menteri Budaya, harusnya Anda tuh tugasnya tuh mengenal budaya Indonesia itu ke luar negeri lebih baik, positif. Bukan mempelajari hal ini bilang tidak ada bukti dan sebagainya. Ini benar-benar nih nggak punya otak ini menteri ini nih. Oke, sekian, thank you. Iya, itu koordinator lapangannya kayak toh itu Anton Medan sama Ki Gendeng Pamungkas itu sudah almarhum. Kalau dia belum almarhum bisa ditanyain, mereka itu koordinator lapangan. Makanya si Fadly John berani bicara begitu. Itu yang ada di lapangan, yang mengendalikan lapangan waktu itu mereka berdua itu, Ki Gendeng Pamungkas sama Anton Medan. Oke, thank you ya. Kalau mau nulis sejarah, semua sejarah itu, semua bangsa, semua negara itu ada buruk dan baiknya sendiri-sendiri. Yang namanya pemerkosaan itu, tentara Jepang itu melakukan pemerkosaan di negara mana saja, termasuk juga Amerika, itu tentara Amerika itu di Vietnam segala itu banyak juga gitu ya. Jadi gini loh, orang Indonesia ini kan sukanya gengsi gitu ya, tapi nggak ngerti sejarah. Kalau mau menulis sejarah itu ditulis apa adanya. Contoh seperti Jerman juga kan, Jerman pembunuhan itu namanya apa itu? Nah itu kan juga orang juga pada ngeri gitu ya, ngelihat seperti itu. Kan itu juga nggak diingkari, kan fakta gitu loh. Jadi kita itu ditulis sejarah apa adanya, itu untuk kita yang generasi muda atau generasi berikutnya. Itu belajar jangan sampai kesalahan tersebut diulang gitu, yang benar, dan supaya kita ini nggak kehilangan jalan. Kalau Pak Dilson ingkar ya, gini, yang lalu itu ada yang jadi saksi terus udah dilakukan pembunuhan nggak sampai saksinya kejadian ya. Akan tetapi ada itu minta Ari ya, nelpon, cari nomor teleponnya Kristianto Wibisono. Kristianto Wibisono ini pakar ekonomi dan dia juga yang memiliki kalau nggak salah bisnis, media bisnis ya kalau nggak salah ya.
Kristianto Wibisono itu sampai lari ke Amerika, minta perlindungan di Amerika, dan beliau tinggal di Amerika. Dulu masih sering ya mau dijadikan narasumber kayak gitu-gitu ya, dan beliau masih mau datang, kadang memberikan konferensi tentang ekonomi dan sebagainya, memang pakar ekonomi gitu. Tapi ya itu salah satu contoh, itu satu ya. Dua, media asing itu banyak memegang, apalagi media China banyak pegang bukti. Jadi jangan ingkar. Jadi kalau kita di Indonesia munafik atau pengecut, semuanya tidak berani ngomong, tidak berani mengakui, maka media asing itu banyak punya data dan itu menghebohkan dunia. Jadi gini ya, Amerika itu sebenarnya dengan Indonesia itu sama. Kalau Amerika itu punya CIA, FBI, punya Guantanamo, punya apa kayak gitu. Indonesia itu sebenarnya juga sama, punya ormas kayak gitu, ormas yang macam-macam kayak gitu, ormas FPI, ormas udahlah ormas. Kenapa ormas itu nggak pernah mati? Karena ya memang dipelihara. Lah kenapa CIA, FBI, terus Guantanamo itu juga nggak pernah ditutup? Kenapa? Karena memang ya dipergunakan. Terus kan banyak tahu bekas presiden, bekas pejabat Amerika yang mengakui kalau kamu berteman dengan Amerika itu membahayakan. Tapi kalau jadi musuh lebih membahayakan lagi, kan kayak gitulah ada ya. Terus kalau misalnya ormas itu adalah alatnya Amerika untuk ormas itu, maksud saya kayak itu loh, teroris di Timur Tengah dibentuk itu alat-alatnya Amerika. Sama sebenarnya di kita itu sama pelek, karena kita itu menghamba kepada Amerika dan belajar setulusnya kepada Amerika. Kenapa saya katakan Fadlizon ini saya nggak heran, karena gini, Fadlizon itu bukan cuma mencium tangan Soeharto saja, tapi juga sujud dengan Soeharto. Jadi nggak usah heran, sama seperti Anies kan cium tangan Rizik. Nah, kayak gitulah kira-kira, lihat aja lah kayak gitu ya. Nah, terus kalau tadi pagi itu saya dengar orang-orang pada nyalain Pak Prabowo dan sebagainya kayak gitu, kita jangan terlalu lurus cuman Prabowo. Pada tahun 1995, Sumitro itu mengkritik Soeharto, jangan mengkorupsi dana pembangunan. Soehartonya marah-marah, sehingga mereka jadi kayak keluarga Soeharto dengan Sumitro itu jadi nggak enak. Nah, lalu tahun 1998 Mei 21 mereka itu cerai, dipaksa untuk cerai. Dan pada saat rame-rame itu Soeharto lengser, itu yang disalahkan Prabowo, karena Prabowo kalau nggak salah kosrat atau apa gitu ya, saya kurang ngerti tentara itu ya, yang angkatan darat tadi pagi ada yang nyebut kan, angkatan darat tidak turun tangan. Sebenarnya apa? Karena di bawah komando Pak Prabowo itu nggak setuju gitu, makanya dia diam aja kayak gitu. Lah, istana maksudnya Soeharto dan keluarganya menuduh Prabowo berkhianat, menggulingkan dia gitu. Jadi Prabowo itu dituding bersama-sama dengan aktivis untuk ini, kan aktivis 98 yang lalu itu demo dulu, tapi sebenarnya di belakang aktivis 98 itu banyak elit politik yang intrik. Jadi sebenarnya bukan semata-mata itu cuman mahasiswa 98, tapi saya tidak mengatakan bahwa 98 nggak ada gunanya, bukan ya, atau mahasiswa tidak ada gunanya, bukan itu. Jadi selain 98 yang dompleng itu intrik politik itu, manusia-manusia yang politik itu juga banyak. Kenapa saya katakan seperti itu? Masih ingat Munir Said Talib tahun 2004 September dia dibunuh. Kenapa? Sebelumnya Munir inilah yang meminta
bahwa mereka kalau memecat Prabowo harus diadili dulu, dibuktikan di pengadilan sebenarnya siapa saja. Kenapa? Karena Munir itu mengetahui Kodim, Polres, dan Kopassus itu ikut terlibat di dalam penculikan tersebut gitu ya. Nah, penculikan itu akhirnya kan Pak Prabowo sebelumnya itu kan udah ngomong bahwa yang diculik oleh Pak Prabowo itu udah dikembalikan ke rumahnya. Kan kayak gitu. Nah, tapi kan ini ada Kodim, ada Polres kayak gitu. Jadi Munir ini kenapa diam-diam itu mati? Yang ngerti aja salah satunya juga akibat seperti ini tahun 2004. Kenapa dia mendadak itu? Karena dia yang ngotot. Memang kan Munir waktu itu hebat banget gitu ya. Nah, suaranya berani banget dan dia juga didukung oleh PBB dan didukung oleh luar negeri kayak gitu-gitulah. Nah, itu yang dia teriak harus diadili dulu supaya tahu jelasnya itu bagaimana, siapa saja. Karena apa? Karena Munir pasti tahu ini yang bermain bukan cuma 1-2 orang, tapi banyak orang. Kan nggak fair kalau cuma 1-2 orang saja yang dituduhkan, terus yang lainnya enggak. Makanya Munir dihabisin. Gitulah kira-kira. Mungkin dia belum pernah belum pernah ngalamin sejarah. Atau dia lahir tahun berapa sih dia? Kerusuhan itu, dan saya rasa itu memang sebuah kerusuhan SARA sih ya, memang sengaja didesain, udah jelas sekali bentuknya seperti apa, sasarannya siapa, lokasi di mana aja itu udah kelihatan. Jadi bukan kerusuhan secara spontan terjadi, bukan, tapi sudah didesain di mana aja tempatnya yang kira-kira banyak masyarakat dalam tanda kutip masyarakat mata sipit pada waktu itu ya. Coba kita Mas Santo lihat sejarah yang lalu deh. Karena banyak sekali kan toko-toko yang dibakar, rumah, penjara, atau segala macam itu rata-rata milik WNA semua ya Mas. Misalnya WNA keturunan Tionghoa aja, bukan milik pribumi ataupun negara asing kayak orang bule, bukan. Itu semua rata-rata milik WNA keturunan. Jadi saya rasa bahwa kerusuhan itu memang ditujukan untuk masyarakat Tionghoa pada saat itu ya. Walaupun kemudian sejarah membuktikan, maksudnya nggak bisa membuktikan apa, tapi kenyataan di lapangan seperti itu. Dan pelakunya pun juga itu bukan orang biasa loh Mas itu. Itu rata-rata badannya tegap. Kalau saya bilang sih itu bukan masyarakat umum, tapi kayak kayak pasukan terlatih lah. Dia udah biasa latihan fisik, latihan komando segala macam. Jadi mereka yang memprovokator massa pada saat itu sudah lama berkumpul kan. Saya juga nggak tahu tuh yang tiba-tiba bisa masa rupanya ya kan berkumpul terus langsung diprovokasi, akhirnya ya itulah terjadi entah penjarahan, pembakaran segala macam gitu. Cuma yang disayangkan adalah bahwa pemerintah tuh nggak pernah serius Mas untuk menanggapi hal tersebut. Bahkan sampai hari ini ya, kalau Mas Santo mungkin mengetahui atau dengar kabar juga bahwa setiap Kamis tuh ada yang namanya acara Kamisan tuh depan Monas ya, di Istana Negara. Itu sampai hari ini sudah berpuluh-puluh tahun, dari tahun 98 sampai sekarang itu belum pernah ada penyelesaiannya. Kecuali kalau nggak salah pada saat Pak Jokowi menjabat pertama kali ya, ada sih beberapa waktu itu yang sempat aware ya, sempat mencoba untuk mengorek atau mencari keterangan tentang kemauan dari si ibu yang anaknya dihilangkan, dibunuh lah istilahnya. Ya, kalau kita pakai istilah kasar, dibunuh lah pada saat 98 gitu. Mas setelah itu kok kayaknya udah nggak ada beritanya lagi sekarang, entah itu karena alasan politik atau alasan apa sih juga nggak tahu. Cuma yang pasti itu tadi bahwa mungkin Pak Fadlizon ini harusnya dibuka matanya lebar-lebar, suruh baca. Kalau baca sih enggak ya, mungkin suruh melihat lah rekaman sejarah kan banyak tuh. Pada saat itu ada 4 atau 3 stasiun TV, RCTI, TVRI, Antv, Indosiar kalau nggak salah ya. Itu mereka pasti punya rekaman tentang kejadian tahun 98 tersebut. Suruh Pak Fadlizon tuh melototin sampai dia benar-benar paham bahwa itu bukan rekayasa, itu memang sengaja diadakan untuk menghancurkan suatu kaum tertentu gitu Mas. Iya, saya pikir memang Fadlizon ini kelihatan kualitas cuap-cuapnya ya, cuman sebatas itu. Harusnya negara itu kalau tidak ada angin puting beliung yang mengatakan, atau dalam hal ini bukti keras yang mengatakan suatu kejadian itu tidak ada, atau ada sebaliknya gitu ya, karena
kalau dikatakan bukti yang ada di kepolisian tidak ada ya, memang kepolisian waktu itu tidak punya kemampuan ya, tahun 98 Mei sampai dengan Agustus itu tidak punya kemampuan untuk melakukan investigasi kejahatan ini. Kalau dia mampu nggak mungkin terjadi kerusuhan kan. Tentara juga tidak punya data. Nah, berarti data itu bisa ada tidak atau tidak ada. Sementara masyarakat itu sebagian besar mengatakan ada yang mengalami, masyarakat yang terdampak di situ. Oleh karena itu, yang bijak yang bisa dilakukan si Fadlizon sebagai negara, representasi negara adalah menyampaikan permohonan maaf. Tentu diikuti dengan konsekuensi, misalnya apakah konsekuensi moneter, dimonetasi ya, apakah ganti rugi atau konsekuensi permohonan hukum apa dan sebagainya. Yang selayaknya sebuah negara melakukan permohonan maaf atas kelalaian sehingga terjadinya kesalahan pada waktu itu. Bukannya malah memutihkan gitu. Ini bukan hibah dari negara lain yang mau diputihkan ke akuntansi begitu. Justru seperti saat ini akan menuai sentimen negatif ya kepada kepemimpinan Pak Prabowo. Jadi memang saya pikir dengan dia mengatakan waktu itu tidak ada pemerkosaan karena tidak ada bukti, itu sangat menodai banyak korban yang saat itu yang mungkin bersuara juga tidak berani saat ini karena begitu traumatisnya. Si Fadli bukannya minta maaf, menyampaikan permohonan maaf atas kelalaian negara dalam mengelola keamanan, kok malah menihilkan terjadinya kesalahan waktu itu. Jadi mungkin jalan terbaik ya Fadlizon harus diberhentikan ya. Dia bisa jadi sastrawan, buat puisi atau buat lagu Sontoloyo, itu kan bagus lagunya Fadlizon itu. Dia bisa fokus di mengaransemen ulang itu lagu Sontoloyo daripada menjadi menteri yang membuat kericuhan seperti ini di pemikiran masyarakat. Terima kasih. Ya, ini omon-omon pejabat Sontoloyo ya. Apa yang dia buat itu setara seperti orang fasis ya, fasis. Jadi mengaburkan sejarah, fakta sejarah. Padahal kalau lewat Cengkareng ya, terus Glodok ya, masih ada beberapa bangunan-bangunan yang hangus, ruko-ruko yang hangus ya, yang memang pada saat itu kejadian setelah penembakan 4 mahasiswa Trisakti itu. Lah saya ada di depan Trisakti, kebetulan lagi lewat ada depan Citraland persis. Setelah dengar itu saya langsung dikabarin untuk segera pulang. Nah setelah kekacauan itu kita juga bingung ada apa ini, tentara-tentara sniper pada itu. Nah dan setelah itu pulang dan kita juga bingung ini mau kemana, siapa melawan siapa kawan, kita juga nggak tahu keadaannya apa. Cuma itu kejadian setelah Soeharto lengser ke Prabon ya, karena dia dituduh korupsi ya. Dari majalah Times juga menulis gitu, antara sekitar 35 miliar US dollar gitu ya. Nah itu nah ini kan dia Fadlizon ini politisi bunglon ya. Setelah itu dia sebagai aktivis, dia juga melipir ke Soeharto gitu, ya kan. Nah setelah itu ini seperti ini harusnya seperti Benito Mussolini ya, dia harus ditembak, digantung, pakai besi pengait daging, digantung terbalik, dikencingin sama emak-emak, lalu dipukulin sama laki-laki ya, jenazahnya di pinggiran kota Como itu ya. Karena apa yang dia omon-omon ini pepesan kosong gitu. Dia mau mencoba menutup-nutupi fakta sejarah, padahal kejadiannya ya baru 26 tahun yang lalu gitu. Jadi dia seperti nggak tahu ya, nggak ada angin, nggak ada hujan ya, padahal duduk dia manis aja dia udah digaji gitu. Ngapain dia apa? Toh saya aja juga bingung itu. Saya tinggal di Karina Sayang ya, daerah kawasan Cengkareng ya, Rawabuaya.
itu yang biasanya kita itu lihat tukang sampah yang ngangkut sampah itu bisa bawa gerobaknya itu pakai diisi GL Pro motor, saya masih ingat punya Satpam BCA. Jadi udah ada tentara yang nggak tahu ya tentara atau apa ya, pokoknya tegap-tegap gitu, dia udah hancurin itu apa namanya bank ya, terus minimarket ya, terus pasar, sampai ada yang kebablasan menjarah itu toko obat Cina. Habis menjarah dia bingung buat apa ini. Akhirnya dibuang di Rawabuaya, dia mau minum, dia takut ada tulisan Mandarin. 1 bulan saya begadang tuh ikut-ikutan mahasiswa pakai jaket alma mater ya. Pokoknya ya di situ ada waktu itu mencekam sekali ya. Kita di dalam rumah kita matikan lampu waktu itu ya. Itu hari pertama tuh setelah penembakan itu mahasiswa Trisakti. Pokoknya mau lewat ya, kita udah kunci semua, masuk kepala hilang kepala, masuk jari hilang jari. Saya udah siapin samurai itu di dalam rumah gitu. Waduh. Kita bukannya menyerang gitu, kita defensif gitu ya. Defensifnya ya. Iya. Kita yang nggak cupu ini pedagang salesman begini jadi ikut-ikutan. Iya. Ikut-ikutan ini gitu buat menjaga diri gitu, bukan mau cari gara-gara gitu. Iya, masuk kepala, hilang kepala. Soalnya ribuan orang Mas Anto lewat depan rumah gitu ya. Bawanya tuh ada yang ibu-ibu, emak-emak bawa beras, itu apa, anak-anak kecil dengan riang-riangnya gitu, bawa televisi. Waduh. Ya, itu kalau mau minta bukti atau data, nah kalau benar-benar bisa dikorek keluar, itu kejadiannya itu pasti akan menyinggung institusi Polri atau TNI. Kenapa? Karena pada waktu kejadian tersebut itu kenapa pertama bisa serempak ada orang-orang dengan seragam hitam-hitam dengan tegap dan bisa membongkar itu pintu-pintu besi sampai mall Lipo Super Mall juga dibakar. Itu sebelum dibakar diprovokasi untuk dipancing seperti Mall Klender, Mall Sleepy. Nah, kemudian kenapa bisa serempak? Nah, itu tanda tanya besar. Ketika sebelum kejadian, polisi lalu lintas semuanya itu hilang mendadak. Nah, semua hilang. Kenapa? Apakah aparat negara dalam arti polisi ya yang di lapangan itu kenapa tiba-tiba nggak bisa mengatur? Semua hanya fokus di Trisakti. Nah, waktu mulainya penembakan, akhirnya merembet semuanya. Pom bensin dibakar di Danmogot, kemudian langsung merembet sampai Mall Ciputra juga diserang, Mall Super Mall Karawaci akhirnya dibakar. Nah, ini semua menandakan bahwa apa? Kalau misalnya benar-benar mau diungkit ya, TGPF dari Presiden Jokowi waktu itu tidak mampu untuk bisa membeberkan atau langsung secara jujur mengatakan ada oknum-oknum dalam tanda kutip yang terlibat, misalkan oknum misalnya yang tim mawar atau apa yang memang waktu itu sudah dibeberkan, tetapi tidak berani secara gamblang untuk disampaikan. Kenapa? Kalau sudah disampaikan secara gamblang, maka pasti akan menyinggung marwah dan kehormatan dari institusi TNI dan Polri. Nah, pada kejadian waktu itu, terus terang saja, ada teman-teman yang memang saudaranya itu adalah anggota dari TNI dan Polri, semuanya disuruh masuk di absen terus di barak. Nah, untuk supaya tidak keluar. Nah, tanda tanya, apakah mereka dimobilisasi kemana? Nah, itu hanya Pak Wiranto dengan institusi TNI Polri yang tahu, ya, dan juga Tuhan yang tahu. Jadi tidak mungkin bocorkan secara gamblang, ya. Makanya ini adalah tanggung jawab moral dari Fadli Jong ini, ya. Kalau kita ngomong benar-benar, nanti tanggung jawab dia dengan Tuhan di akhirat saja. Terima kasih. Saya
saya benar-benar sangat pilu lah ngedengarnya ya. Pilu. Seorang menteri yang memang dari dulu kan mulutnya kan dia itu dari sejak zaman Jokowi lagi mencalonkan presiden, bertarung dengan Prabowo, dari situ aja mulutnya kelihatan kan dia ngejek-jekin Jokowi lah segala macam. Saya pikir sekarang sejak setelah dia jadi menteri dia berubah gitu loh. Tapi ternyata enggak ya. Saya benar-benar bingung sama orang yang satu ini ya. Dia itu model manusia model apa ya? Nggak punya hati nurani apa gimana? Saya nggak ngerti deh. Karena dengan cara pemerintah itu sendiri tidak meminta maaf kepada etnis Tionghoa dengan apa yang terjadi, ya itu aja sudah sangat menyakitkan sekali sebenarnya. Padahal kan Habibie juga kan ada videonya, ada sebagai pernyataan seperti itu mengakui. Tapi dari pemerintah tidak ada permintaan maaf. Oke lah, sudah cukup lah kayak gitu ya. Memang mungkin etnis Tionghoa itu akan selalu jadi korban dalam setiap ke depan juga nggak tahu gimana. Mungkin selalu akan jadi korban memang. Ya, tapi sudah cukup dong harusnya. Ditambah lagi sekarang Fadijung bukan udah hatinya etik mereka itu dilukai. Sekarang ditambah lagi dengan bacotnya si Jong ini kayak begitu, lukanya aja dulu belum sembuh. Sekarang ditambah lagi dilukai lagi dengan cara mau menghapus peristiwa tersebut dari sejarah. Itu kan hal yang sebenarnya melawan hati nurani si Jong itu sendiri sebenarnya kalau menurut saya. Itu tanggung jawabnya benar kalau Bapak tadi, ini akan bertanggung jawab terhadap apa yang dia katakan ini dengan Tuhan. Atau mungkin dia ateis kali ya, saya nggak tahu. Kalau dia ateis sih mungkin dia memang nggak takut sama Tuhan ya. Tapi orang takut Tuhan, dia pasti nggak akan sanggup ngucapin kata-kata seperti itu. Apalagi dengan mengatakan di videonya, saya lihat dibilang mana katanya proof-nya, buktinya, wah ampun. Ya, ini juga salah satu saksi sejarah sih, saksi kejadian tersebut. Orang yang dihantam kepalanya lagi naik motor, itu hanya si Tionghoa. Di depan saya nggak tahu ada berapa orang, karena waktu itu saya ikut juga ngejagain jaga keamanan di lokasi saya di daerah Kalijodo, Telugong sana Pak. Kemudian teman saya sendiri jadi korban juga, dihantam juga kepalanya sampai dia nggak bisa jalan itu. Di daerah Tubagus Angke, di depan Dutamas punya Dutamas di situ. Jadi apa ya, keterlaluan ini benar Fadijung. Saya rasa nanti dia akan kena ajab loh. Teman saya lebih tua lagi dari saya, gitu. Mono Ereking waktu itu dihantam kayak begitu, gitu. Jadi di depan mata saya, kepala saya sendiri itu kan dikasih kawat berduri di gang saya itu, di depan itu yang jatuh berapa orang dipukul naik motor itu saya nyaksin sendiri Pak. Begagang segala macam kan kayak gitu. Jadi saya rasa orang model kayak gini nggak pantas jadi menteri. Oke, baik. Kalau memang si menteri tersebut menyatakan demikian, suruh dia buru-buru jadi almarhum, tanya kepada korban almarhumah benar apa enggak gitu Bu. Atau kedua, suruh dia menghadap mantan presiden B.J. Habibie berdebat. Begitu aja dah. Ya. Oke. Mau saya panjang lebar, dia suruh dia cepat-cepat jadi almarhum, jadi bisa langsung konfirmasi, interogasi langsung. Oke. Jadi gini, tapi kalau pernyataan terakhirnya Fadison kan beda sama pernyataan awalnya ya. Yang pernyataan terbaru dia ngomongnya begini, enggak, saya nggak menyangkal, saya itu mengecam juga. Saya masalahkan tuh kata masalnya, katanya gitu kan. Berubah lagi kan pernyataan yang terakhir ini kan gitu. Jadi saya rasa gini, tahun 98 saya juga menjadi menyaksikan juga, merasakan juga saat itu. Dan saya rasa masalah yang tragedi kemanusiaan ini, yang pemerkosaan itu, saya rasa masyarakat semua udah tahu ya. Bahkan di jalan-jalan itu wanita disuruh turun dari bis, ditelanjangin, ya kan. Ada juga yang ada dilecehkan, diperkosa depan masyarakat sudah pada tahu, cuma takut lapor ya, takut ngomong, termasuk korban-korbannya takut ya gitu. Betul. Gitu. Jadi saya rasa gini, waktu tahun 98 itu Pak Habibie, berarti Presiden Habibie ya, Presiden Habibie waktu itu membentuk tim gabungan pencari fakta. Di tim ini kan ada unsur dari pemerintah, Komnas HAM, dan lembaga LSM lainnya, ya kan gitu. Dan ini juga tim ini didukung oleh sejumlah kementerian juga, ya kan gitu.
Jadi saat itu setelah diselidiki semuanya sama TGPF, itu ditemukan ada 52 kasus pemerkosaan, pelecehan ya, penganiayaan, sampai ada penganiayaan juga ya gitu. Tapi dari tim yang lain itu sebenarnya yang langsung di lapangan itu mereka melaporkan sebenarnya di atas 100. Cuma kenapa TGPF cuma melaporkan ke Pak Habibie, ke Presiden Habibie itu hanya sekitar 52 kasus, iya kan? Itu karena hanya 52 kasus ini yang bisa dibuktikan secara hukum. Gitu sebenarnya lebih dari 100. Ya kan gitu, gitu. Jadi akhirnya Presiden Habibie itu mengakui itu dan bilang negara sudah gagal melindungi warga negaranya dan sebagainya, sejumlah kementerian juga. Akhirnya dari situ Presiden Habibie langsung mendirikan, ya kan, ada gagasan untuk menjadi namanya Komnas Perempuan. Jadi pada Oktober 98 itu Pak Habibie mendirikan Komnas Perempuan berdasarkan Kepres. Jadi lahirnya Komnas Perempuan itu dari sini sebenarnya. Karena peristiwa itu ya Bu ya. Karena peristiwa tragedi kemanusiaan itu gitu kan gitu. Jadi saat itu yang 98 itu Presiden Habibie, sejumlah kementerian, bahkan lembaga seperti lembaga Amnesty Internasional Indonesia itu internasional sudah mengakui semuanya. Iya kan gitu. Ini kejadian saya juga tahu kok. Bung Benny orang saja menyaksikan juga kok gitu, nggak ada gimananya gitu kan gitu. Jadi gini, kalau Pak Fadlizon ya mohon maaf ya, saat ini memang di Kementerian Kebudayaan kan ada proyek untuk revisi sejarah Indonesia. Betul. Ya kan, ini mungkin salah satu hal yang membuat kemudian diangkat lagi masalah ini, ya kan. Jadi mungkin Bung Benny sama yang lainnya nggak tahu ya, kalau Pak Fadlizon itu dia nggak hanya Menteri Kebudayaan, tapi dia juga adalah ketua saat ini ya, ketua Dewan GTK, jadi ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Kehormatan. Makanya Bung ini kan tahu beberapa waktu yang lalu itu di mana Fadlizon secara terbuka mengatakan bahwa Presiden Soeharto layak untuk diberikan gelar pahlawan nasional. Nah itu karena dia memang ketuanya si Fadlizon gitu kan, gitu. Terus yang sekarang ini waktu itu kan juga perdebatan dari luar juga, masyarakat semuanya tuh nggak layak gitu Soeharto gitu kan. Sekarang yang kedua masalah yang ini gitu. Jadi saya rasa ini ada indikasi untuk revisi secara nasional secara sepihak. Jangan begitu dong. Kalau merevisi harus melibatkan semua unsur. Terus yang kedua, saya rasa ini saya lihat ini ada upaya semacam, mohon maaf ya, rehabilitasi politik. Jadi figur-figur di era yang bermasalah ya, figur-figur yang bermasalah di era Orde Baru, itu sepertinya ada upaya untuk merehabilitasi politiknya gitu, mengapa nih. Jadinya saya rasa ini satu pernyataan Pak Fadlizon itu yang sangat disayangkan ya, karena ini bertentangan ya dengan pernyataan Presiden Habibie dan sejumlah kementerian, lembaga pada saat tahun 98. Dan masyarakat luas juga kita semua sudah menyaksikan sendiri kan ada itu kok, bukan bohong. Itu bukan rumor, itu ada gitu. Kalau mempermasalahkan masalah-masalahnya dalam tragedi kemanusiaan ini ya kan, kalau jumlahnya udah segini, apakah itu udah layak dibilangkan masal? Iya kan? Gitu. Oke. Jas merah dipakai Fadlizon. Cakep. Dan sembarangan merubah sejarah kalau nggak jadi bangsa yang zong. Oke deh, saya terima meskipun nabrak. Iya kan, Fadlizon itu tinggal ditambahin K aja jadi jong. Ente ya ngomong, bukan gua. Oke, lanjut Pak Setiawan, lanjut. Ini kan kalau mau ngerubah itu kan nggak mengakui perkosaan apa itu, ada satu paket ya. Sama dengan nggak mengakui dengan kerusuhan, nggak ada. Kita kan saksinya udah terlalu banyak. Ya buktinya ada satu mall yang di Klender itu. Iya, yang dibakar. Bakar itu kan orang udah pada tahu semua bahwa mall itu dia dipancing orang itu ada yang berpakaian
rambut cepak katanya, terus sudah itu masa suruh masuk tuh dibakar gitu kan. Sampai banyak yang mati kan di situ. Jadi ya kan bukan hanya satu etnis Tionghoa, tapi semua secara itu kalau mau ditulis orang ya bisa merubah banyak hal gitu kan. Jadi banyak orang yang tersakiti kan. Dan sebenarnya kan kalau tadinya diam-diam aja ya nggak ada apa-apa, tapi dengan ada ini orang jadi malah ibarat udah luka dikorek-korek lagi, diuluk-uluk lagi, akhirnya lukanya makin lebar kan. Jadi fatal itu jadinya. Makanya ya itulah, jangan sembarangan lah merubah sejarah, karena orang saksinya terlalu banyak itu. Untuk merubah itu kan emang semua orang mau dimatiin semua untuk merubah satu fakta yang udah terjadi ya. Kayaknya film Mary Riana apa segala juga kan itu jadi saksi yang hidup juga kan itu kan. Kalau banyak lah saksinya. Ya, makasih. Oke, terima kasih Pak. Saya senang tadi dimaksud panjang lebar itu sesuai dengan yang kita alami waktu itu ya. Walaupun saya tadi saya alami lihat market dibakar, supermarket segala swalayan dibakar dan macam-macam. Itu peristiwa sangat mengerikan. Dari sana ini juga peristiwa yang besar kan. Itu 30S PKI, kemudian Malari, 98-nya paling parah 98. Nah kemudian kalau Fadli Zon ini mau ganti sejarah ini menurut saya terlalu naif. Ini sudah berasa waktu ada Legion Cindra yang dulu ditekap atau diberikan dengan hormat. Sudah sekian puluh tahun atau jadi sampai bintang 1 jadi Cindra ya. Itu sudah biasanya sejarah akan berubah. Nah kebetulan Zon ini kan diangkat dari Menteri Kebudayaan. Sudah dirancang ini. Kelihatannya kalau sudah dirancang supaya merubah sejarah. Ini kan terlalu menyedihkan, menyakitkan. Jadi ya mesti daripada kita ngomongin soal kemajuan juga, mendingan ngomongin kemajuannya Fadli Zon aja tuh. Lebih cocok dong, udah jelas menyangkutkan hati rakyat seluruh Indonesia. Itu semua ada kok. Saya jalan ke mana-mana ini di sana sini bakar. Nah terakhir ada cerita yang lucu dong guys. Di Klende itu ada supermarket yang dibakar. Sekian lama udah kan. Nah di situ ada itu roh habis, ada setan. Bentuknya simbol kanan. Itu dipanggilin dukun, pastor, kiai segala macam, gak bisa hilang-hilang. Akhirnya ada anak kecil bilang, Pak saya bisa ngilangin. Tahu nggak diapain caranya? Diapain? Kasih keliling. Pak Fadli Zon ini di luar pemerintahan dia melakukan kritik ya kontradiktif, tapi kritiknya juga kalau dilihat juga bukan kritik yang membangun ya, membela gitu ya dari sudut oposisi ya. Sekarang dia di pemerintahan juga membela pemerintahan yang dari partai dia lah intinya gitu. Jadi kalau saya lihat ya dari perspektif yang saya amati, yang saya tahu apakah integritasnya bisa dipercaya gitu, maksudnya dia sebagai menteri kebudayaan gitu. Sehingga kalau dia punya kepentingan politis terkait dengan hal ini ya intinya ya nggak pas ya, karena kan posisi menteri kan harusnya kan dia bisa ini ya mempunyai integritas, artinya bukan sembarangan ngomong, harus ada dasarnya dan juga bukan menimbulkan isu kontroversi yang berikutnya gitu. Bikin kehebohan doang gitu ya jadinya ya. Ya seperti itu Pak. Jadi istilahnya bangsa ini ya kalau memang dia terjadi seperti itu ya kita akuin, sehingga kita juga belajar juga dari sejarah. Artinya kedepannya harapannya generasi berikutnya itu nggak tidak melakukan hal yang sama. Sehingga ya kita hidup bisa lebih maju gitu. Iya, setuju Pak. Ya, itu aja deh Pak Bren. Baik. Namanya Fadli Zon kontroversi terus ya. Kalau menurut saya gini, sejarah ini kan meluruskan menulis ulang sejarah maksudnya. Halo? Pak Sandi? Aduh. Ya suaranya hilang-hilang nih Pak. Nah, silakan Pak dilanjut, silakan dilanjut. Iya, ini kalau seperti menulis buku ilmu pengetahuan aja, jadi ada edisi revisi gitu ya. Padahal kalau namanya sejarah kan ya apa adanya gitu Pak. Benar. Sekarang mau direvisi, yang jelek dihapus gitu kan. Mana bisa, kalau gitu sekalian aja udah
Jadi waktu zaman kepresidenan Pak Prabowo, rakyat hidup makmur, tidak ada korupsi. Udah sekalian gitu aja kalau mau dibikin ya, dilurusin, dibikin bagus gitu kan. Iya. Biar kesannya bagus sekali gitu kan. Ya kalau kita sih sekarang udah kasus begini ya, maaf ya, saya sih doakan aja orang-orang pihak-pihak yang menampik adanya pemerkosaan ini, semoga bukan ngedoain, semoga nanti ada anggota keluarganya yang mengalami pemerkosaan. Aduh. Nanti nggak ada buktinya, susah juga gitu. Iya. Kan sekarang yang namanya kasus pemerkosaan kan memang selalu agak susah gitu kan namanya. Untuk dibuktikan. Wanita udah jadi korban, harus membuktikan juga gitu kan. Kan jadi malu Pak, iya kan, betul. Jadi ya kita cuma bisa berharapnya pada Tuhan yang Maha Kuasa aja gitu. Amin. Ya, makasih Pak Ben. Ada pepatah Gusti Allah mboten sare. Iya, betul. Gua aminin tadi yang ngomong barusan penelepon Pak siapa tuh? Pak Sandi. Pak Fadlison. Lu kan punya anak cewek enggak? Gua yakin banyak yang kutuk lu. Waduh. Yakin lah. Karena gini, lu otak lu di mana? Betul nggak? Minoritas diperkosa, lu harus ngelapor. Lu pikir aib harus dibuka? Belum lagi hamil dari si pemerkosa. Itu bibit, sorry ya, gue ngomong agak ekstrim. Bibit bajingan dihamilin. Betul kagak bro? Lu bayangin nggak psikologisnya? Harus ngelapor gitu ke lu. Pala lu mau menyan nih nggak? Itu dia ngelahirin aib bro, enggak? Lo harus buka gitu. Itu ada kasus bro, sampai dipisahin karena itu anak hasil pemerkosaan bro. Iya. Anak lu kayak begitu nanti itu udah pada doain supaya keluarga lu yang perempuan semua sama anak-anak lu bisa kena lu dosa, ya enggak? Tahu dosa nggak lu? Betul kagak bro? Betul nggak? Iya. Mulut lu tuh kayaknya harus dijejelin kotoran, tau nggak? Supaya lu kalau ngomong kayak dulu-dulu ngina-ngina presiden, sekarang lu apa, ya nggak? Penjilat juga, ya nggak? Sekarang gua nih tunggu Pak Prabowo. Mau apa ini dia? Iya. Betul nggak bro? Iya. Kenapa? Karena dia juga secara nggak langsung bongkar aib di mana Pak Prabowo kabur waktu kerusuhan Mei. Dan publik tahu dalangnya itu apakah Pak Prabowo? Betul nggak? Yang lari ke Jordania sampai nggak bisa pulang. Pak, anak bapak nyenggol bapak nih, anak buah nih sekarang nih. Jujur ngomong Pak, bapak kalah pemilu berapa kali? Ayo fair-fairan ngomong, kagak ada yang mau milih Pak. Kalau nggak digandeng Pak Jokowi, maaf. Iya nggak bro? Kagak ada yang mau milih karena Anda terindikasi ada keterlibatan di kerusuhan Mei. Betul nggak bro? Sama sebut aja Pak Wiranto juga nggak mengakui kan TGPF. Jadi sekarang Bapak jadi presiden, diacak-acak sekarang sama anak buah Bapak nih. Maunya apa Pak? Tanyain itu dia. Iya. Supaya tahu bahwa Bapak tuh punya benalu parasit di badan Bapak, gitu loh. Iya. Dia orangnya orba dulu. Ya nggak? Nyemplok di mana yang nguntungin kan parasit bro, betul nggak? Di mana dia untung dia sedot, ya nggak? Orang gini mulutnya itu kalau nggak disekolahin kayak gitu, betul kagak bro? Iya dong, ngomong seenaknya aib. Lu bongkar, lu belum kena aja, ya nggak karmanya. Itu aja bro dari gua, makasih bro. Ya, Pak Rizon, itu mantan bintang Sabun Jaya. Ngomong itu selalu bikin kontroversi. Jadi kita harus tahu kalau Fadli John itu punya putri sekolah di Amerika. Mungkin dia sudah melobi menjual Indonesia ke Amerika. Makanya
jadi kontroversi. Bisa jadi anaknya itu jadi mata-mata agen rahasianya CIA lagi gitu. Ya, jadi kita harus daftarin nih, antri untuk diperiksa KPK, LHKPN-nya, harta kekayaan anaknya, Fadlizonnya juga. Tapi gue lihat dari mukanya Fadlizon sih sekarang mungkin kaplingnya, indenya udah jadi tuh, kapling di surga. Iya, karena dia punya wajah, dia punya leher itu sudah tampak ciri-ciri akan menuju ke sana. Makanya dia bikin kontroversi lagi. Semoga cepat ya. Jadi yang dijual agamanya, negaranya tuh, dan dia sudah beli kapling di surga. Mudah-mudahan. Terima kasih. Menanggapinya gimana ya? Agak bingung juga ya. Kalau secara normal statementnya nggak cocok ya sekelas menteri. Ya, ini motif dia, faktanya dia kan kalau nggak salah pernah dapat bintang ya dari negara ya. Zaman era Jokowi kalau nggak salah Pak ya. Ya, terus kita mau bilang apa? Orang pernah dapat bintang dari negara. Ya kelas dia macam-macam, hanya dia yang tahu kayaknya motifnya ya. Cuma kelas menteri di zaman lagi susah gini, statement seperti orang maling mengaku bahwa dia maling dengan hukuman mati itu ya kurang rasional ya. Orang diperkosa suruh memberi bukti dia diperkosa ya. Betul. Sebagai menteri kebudayaan mestinya dia ngerti budaya ya. Iya. Saya nggak bisa komen Pak, hanya dia yang tahu Pak. Oke. Yo. Ini pemerintahannya itu sebenarnya sih orang-orangnya sih orang-orang Jokowi juga. Cuman orang itu berubah, tahu bosnya maunya apa. Bosnya suka dijilat-jilat, itu semua jadi penjilat itu. Geli banget lihatnya itu. Dari pakaian baju sampai tingkah laku itu harus ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia lah. Karena dosa-dosa kita juga kayaknya dapat pemerintahan kayak begitu. Ya, ini pemerintah hanya menurut saya hanya seumur jagung, lihat aja. Ya, pasti nanti akan tumbang itu, seumur jagung lah. Itu soalnya terisi orang-orang yang menjijikkan itu. Soalnya mereka mengikuti kemauan bosnya, tidak memberikan pencerahan sesungguhnya apa yang harus dikerjakan. Semua hanya menjilat-jilat aja, aduh menjijikkan sekali. Soalnya mereka mengikuti kemauan bosnya yang memang suka dijilat-jilat begitu. Jadi pemerintah kayak Jokowi bekerja setengah mati, disumpah-sumpah, dijelek-jelekin, itu nanti akan ditanggung oleh surat takdir lah. Ini surat dan takdir, mohon maaf aja, surat dan takdir harus ditanggung gini nasib kita ini. Ya, makasih. Saya cuma mau sederhana, saya mau bilang semoga ya keturunan Anda atau keluarga Anda itu tidak mengalami itu aja. Itu aja saya mau bilang. Iya. Itu aja sih. Karena saya percaya itu karma itu pasti ada. Apa yang terucap itu harus akan tertunai gitu. Iya. Itu aja saya mau bilang. Terima kasih lah. Terima kasih. Ya ini cuma omon-omon pepesan kosong ya. Dia mau mencoba mengaburkan sejarah gitu ya. Padahal semua tahu ya ya kita ini juga ikut begadang saat kerusuhan Mei setelah penembakan mahasiswa Trisakti. Ya. Kita Elang Permana salah satunya gitu ya. Saya juga lagi ada di Grogol itu depan Citraland itu. Pada saat itu ya dapat gitu. Jadi ini memang sontoloyo ini si pepesan kosong ini. Dari dulu tuh statement itu faktanya ke barat, dia omon ke timur gitu ya. Kalau di Itali sih ya, ini seperti Benito Mussolini ya. Selayaknya dia digantung di atas, dikaitkan di gantungan daging sapi dan dikencingin sama emak-emak ini mulutnya.
action. Oke. Ya begitu aja deh. Iya, lagi seru nih beredar ya videonya ya. Padahal udah ada statement dari HAM, Komnas HAM, dari mana-mana, udah pengakuan dari Pak Jokowi sendiri aja ngaku kok ada masalah ya di Mei 98 ya. Iya. Saya juga ikut waktu itu, masih ikut jaga malam tuh. Oke. Bawa tombak, Mbak. Sampai segitunya ya Pak ya. Sampai begitunya, Mbak. Gara-gara apa ya? Kita kan jaga supaya yang di rumah nggak diganggu gitu, Mbak ya. Iya. Itu Fadlizon itu saya bilang itu layak dipecat. Kalau Pak Prabowo masih pertahankan, berarti Pak Prabowo nggak punya wibawa. Malu punya menteri kayak begini. Terus terang, Mbak, malu saya. Benar-benar punya menteri kayak model begini ya, nggak mau mengakui sejarah. Kalau mau dia komennya kan, kalau di sosmed kan mau cari yang baik-baik ya boleh, mau cari yang baik, meluruskan, maksudnya memperbaiki citra boleh, tapi harus akui dong ada. Gitu. Nah, kalau sudah ada, bagaimana merehabilitasinya, bagaimana menjaga supaya kejadian itu tidak terulang kembali seperti Pak Jokowi bicara ya. Nah, itu dong ke sana, bukan mau menghapus yang sesuatu yang sudah terjadi sedemikian kelam pada masa itu. Itu kebangetan, dan saya bilang tuh, aduh, bener kalau saya punya pembantu kayak begitu, nggak pakai SP1, SP2, Mbak, langsung pecat. Saya yang bapak sebelumnya itu sadis banget ya, sudah digantung nama dikencing emak-emak, cuma kencingnya gimana kan baru jongkok gitu. Harusnya bapak lah yang kencing kan, bisa tembak ke atas Pak. Jadi kenapa jadi masalah teknisnya ini Pak Pak Pedi? Bingung juga sih gimana cara kencing ke emak-emak gitu loh. Jadi gini, Pak Fadlizon itu mengalami itu Stockholm syndrome ya, dia jatuh cinta sama penculiknya kan. Dulu kan kalau nggak salah kan dia bekas diculik gitu, habis itu dia jatuh cinta, paling tidak dapat kue manis deh. Beliau itu mengalami Stockholm syndrome. Satu, yang kedua track recordnya Fadlizon dulu kan apanya ya, waktu Ratna Sarumpait habis oplas dia tuduh Jokowi yang kerjanya itu kan berarti nggak objektif beliau itu kan mana yang dibenci. Jadi perasaan dia lebih kuat dari logika lah, kebencian dia lah lebih kuat ke itu. Hari ini duduk manis ya tentulah dia nggak mau bela, apalagi minoritas kafir lagi, mana mau dibela. Ya tentu harus cari muka dari mayoritas supaya nanti kan dapat suara lagi, itu wajar-wajar. Yang ketiga itu fenomena itu nggak usah lah cerita apalah ya, kerusuhan nih Pak. Kalau sekarang lihat di sosmed itu ada kerusuhan, bukan kerusuhan ya, seperti orang curi motor, ada kesalahan sedikit, bahkan ada satu pom-pom yang sudah tua diteriakin tabrak lari itu dibunuh. Dan bunuhnya itu euforia sekali, senang sekali. Ini bangsa sakit banget ya. Dan juga ada beberapa daerah, banyak daerah kalau itu polisinya pesan, kalau Anda terlibat tidak sengaja tabrakan, cepat lari ke kantor polisi, kalau enggak kita mati. Dia bunuh, dan bunuhnya rame-rame dan bahagia gitu loh. Segila gitu, serusak itu bangsa ini, sesakit itu. Jadi kalau ada kerusuhan, nggak mungkin nggak diperkosa lah dalam kondisi cuma digoreng pik 2 aja sudah di sosmed tuh. Ayo harap 98 terjadi lagi. Apa artinya? Mereka siap-siap. Dalam keadaan normal mereka siap-siap mau perkosa lagi, mau bunuh lagi, mau dijarah lagi. Sejahat ini, sebagian anak bangsa ini, sejahat ini, sebrengsek ini, sebinatang ini. Kalau kasarnya sangat binatang. Ya hari-hari kita lihat. Itu bunuh orang, itu lempar batu, diteriakin gitu lah. Orang salah lah, orang ada curi, kemungkinan ada kepepet, tetap salah, tapi nggak diperlakukan seperti binatang. Binatang aja kita nggak perlakukan begitu kok. Ya, itu aja. Terima kasih. Silakan Pak. Kadang-kadang ya, saya ngelihat Fadlizon itu dari dulu sampai sekarang sama aja, nggak ada bedanya ya. Maksudnya tuh kalau ngomong kadang-kadang ya jujur aja, kayak nggak mikir gitu loh. Kalau dulu zaman dulu dibilang kayak knalpot baja itu nggak pakai saringan. Saya bingung kenapa sih kayak begitu gitu. Bisa jadi menteri juga. Saya bingung apa sih kelebihannya selama ini nggak kelihatan apa-apa gitu.
Tapi kalau sampai dia ngomong begitu, memang kejadian itu tidak dialamin, mungkin dia nggak merasa. Tapi bagi yang mengalami hal seperti itu, saya juga melihat waktu kejadian itu, saya masih tinggal di sekitar Pluit, Muara Karang. Yeah. Itu teriakannya rumah duka diobrak-abrik, mayat dimain-mainin, itu saya lihat sendiri. Jadi kalau dia ngomong seperti itu, saya nggak ngerti. Dia tunggu saja karmanya disumpahin orang-orang yang menjadi korban 98. Karma akan berjalan. Dia lihat aja nanti kalau dia disumpahin orang seperti apa nanti rasanya. Ya, Pak Thomas, maaf Pak Thomas, Anda sempat juga ada curhatan atau barangkali yang cerita ke Anda sebagai korban perkosaan dan sebagainya gitu, Pak Thomas? Ada ya? Ada. Itu tempat saya dari daerah kota tuh, daerah jalan Takin yang saya lupa apartemen Bahari, itu ada. Iya. Itu teman saya lari tuh, temennya kena, yang cewek tuh ditangkap segala macem. Keluarga digebukin, itu ada semua. Itu kenyataan gitu loh. Jadi ya semua pasti ditutup-tutupin lah, siapapun ditutupin. Gak usah jauh-jauh Mbak, penjarahan itu Mbak, saya kalau waktu ke Jatinegara ya dulu ya, setelah 98 selesai, itu barang-barang colongan di Jatinegara pinggir jalan tuh dipajang semua, orang mau beli murah tuh. Itu saya di situ. Itu barang semua jarahan semua. Ya jadi gak usah ngomong kayak gitu deh. Jadi menteri kok ngomongnya mulutnya kecomberan jadinya gitu loh. Kalau dia ngalamin ya nggak ngerasa. Kalau orang yang mengalami baru ngerasa traumanya seperti apa. Mulut dia kan ngomong begitu, biarin aja, kucing aja juga pada tahu, burung juga pada tahu ya. Cuman saya pikir kayak Pak Tony ngomong, dia kayak mau telanjangin Prabowo nih. Jadi kalau saya doang nih yang pikir nih ya. Jadi dia rasanya kasarnya nih Prabowo musiknya kalau dengar curiga nih. Jadi pengen dijatuhin ini gampang, mau dijatuhin kali gitu. Nanti kan mungkin dia dijanjiin, diiming-imingin yang suruh dia jatuhin, nanti dapat kedudukan apa gitu. Kalau saya pikir, soalnya dia masa nggak tahu, burung aja tahu, kucingnya tahu. Itu buktinya ada, betul lah. Jadi kita nggak mau ngomongin kayak gitu, cuman saya curiga dia kayaknya mau nginin jatuhin. Iya, Prabowo nanti kalau mungkin siapa yang suruh saya nggak tahu, nanti ada imbalannya. Ada agenda apa dia? Karena kan yang pasti fakta yang udah terpendam sekian tahun, yang sebenarnya juga yang nyerempet ke arah siapa kita tahu. Sebenarnya kan nggak ada isu gitu kan. Kok tiba-tiba diangkat ke permukaan, maksudnya apa? Tujuannya apa gitu. Kalau memang untuk ngebelain maksudnya Pak Prabowo juga nggak ada resistensinya kok di orang-orang rakyat kita, nggak ada resistennya sama Pak Prabowo. Jadi saya jadi bingung juga nih sama orang satu ini maunya apa, agendanya apa gitu. Karena kalau mau nanya fakta, mau nanya bukti-buktinya itu sebenarnya udah banyak banget gitu loh. Nah, salah satu yang tadi disebut sama Pak Thomas nggak salah itu di apartemen Bahari yang di Pluit. Jangan tanya, itu benar-benar tragedi kemanusiaan yang luar biasa. Nggak akan hapus dengan sejarah itu. Mau apa lagi? Itu baru satu tempat gitu loh. Belum tempat-tempat yang lain, belum di kota-kota yang lain. Udah terlalu banyak, udah terlalu terlalu terang benderang. Kenapa dia sekarang mencoba untuk di cover gitu loh? Ada agenda apa? Ini yang saya jadi pertanyakan gitu loh. Ada agenda politik kah? Atau agenda apa? Nggak ngerti. Kalau memang tujuannya untuk ngutak-ngatik posisi Prabowo, Pak Prabowo, nggak ngerti juga. Yang pasti rakyat Indonesia nggak ada resistennya kok sama Pak Prabowo yang dikait-kaitkan tahun 98. Nah, kalau sekarang orang satu ini ngangkat-ngangkat, membuka-buka sesuatu yang udah terang benderang, menurut saya kemungkinan besar memang ada agenda terselubung untuk ngutak-ngatik posisinya Pak Prabowo kali ya. Saya kira pernyataan Pak Tizong ini sangat tidak bijaksana, apalagi kan dia itu menteri pendidikan, menteri kebudayaan. Itu sangat bijaksana. Karena apa? Karena itu kan sebenarnya catatan hitam sejarah negara ini. Ngapain sih diungkit-ungkit lagi? Orang semua sekarang udah adem ayem semua, tahu-tahu diungkit.
itu kan ibarat mencoreng muka sendiri lagi. Jadi orang jadi ingat lagi. Jadi itu sangat tidak bijaksana. Itu aja, Bang. Satu Fahrizon itu terinspirasi oleh Jepang. Waktu itu Jepang tahun 1937 menginvasi China dan tentara-tentara Jepang itu melakukan pemerkosaan dan pembunuhan massal di Nanjing, terkenal dengan istilah Nanjing Massacre. 200.000 orang tuh di Nanjing terbunuh. Sampai sekarang Jepang nggak mau mengakui pembunuhan massal itu, katanya nggak ada bukti sejarah. Nah ini si Fahrizon juga begitu, terinspirasi oleh Jepang. Sebentar lagi kan ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-80, pemerintah akan menerbitkan sejarah 10 jilid, itu sejarah yang dikoreksi, harus sesuai dengan kenyataan. Banyak kenyataan yang tidak sesuai dengan buku sejarah, misalnya tahun 1965 itu ya G30S itu bukan, pelakunya sebenarnya bukan PKI yang menculik dan membunuh jenderal-jenderal itu, tapi pengawal-pengawal Bung Karno yang disebut Cakrawirawa. Itu PKI itu partai politik, nggak punya kekuatan militer untuk menculik dan membunuh jenderal-jenderal itu. Yang melakukannya itu pengawal Presiden Soekarno yang namanya Cakrawirawa. Kan ada Untung, ada Kolonel Latif. Nah itu harus diperbaiki sejarah. Sejarah itu jangan dipakai alat untuk menipu rakyat. Terima kasih. Keping-kepingan puzzle yang kalau kita ungkap ya itu akan melibatkan institusi TNI dan Polri yang begitu terhormat. Jadi tidak ada satupun presiden yang mampu untuk membuktikan ya secara fakta bahwa ini ada terjadi pemerkosaan maupun pembakaran dan juga kerusuhan tersebut. Kenapa? Karena pasti akan menyinggung institusi dan marwah kehormatan dari institusi Polri dan TNI yang begitu mulia, gitu loh. Jadi nggak mungkin kalau misalnya diungkit akan menyinggung dan mereka akan saya khawatir ya bisa saja akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai terjadi perpecahan bangsa dan negara ataupun perang saudara di antara institusi tersebut. Jadi kita salut ya, kita hanya serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya untuk fakta ataupun bukti itu tidak akan pernah dibuktikan karena tidak akan berani, presiden manapun tidak akan berani. Jadi ini adalah upaya untuk menuliskan dalam tanda kutip membelokkan sejarah, yaitu dia terserah yang penguasa sekarang bertanggung jawab di akhirat saja. Terima kasih. Terima kasih kembali atas opininya. Baik mitra bisnis, demikian ya sesi Businessman Open untuk kali ini. Saya Anita Wijaya.